Hai Sobat Pans, kita bakal bahas PT Surya Citra Media Tbk atau biasa yang dikenal dengan SCMA. Sobat Pans mungkin lebih kenal SCMA lewat dua channel andalannya yaitu SCTV dan Indosiar yang udah menemani layar kaca kita selama puluhan tahun. Tapi di tengah perubahan perilaku penonton dan pergeseran ke platform digital, gimana ya kabar bisnis SCMA di tahun 2025 ini? PT Surya Citra Media Tbk adalah bagian dari MTech Group, salah satu media terbesar di Indonesia. Nah, SCMA punya dua televisi free-to-air yang mendominasi industri, yaitu SCTV dan Indosiar. Di pertengahan tahun 2025, SCMA berhasil meraih audience share sebesar 32,4% yang mengungguli kompetitornya yaitu MNCN yang ada di 30,4%. Nah, bagaimana kondisi saham dan aksi korporasi dari SCMA? Harga saham SCMA naik plus 92,8% secara year to date dengan kapitalisasi pasar mencapai 23,82 triliun dan jumlah saham yang beredar sekitar 63,2 miliar lembar. Kemudian harga tertinggi dalam 52 minggu terakhir ada di 356 dan terendah di 118. Nah, yang menarik induk usahanya yaitu MTech makin agresif menambah kepemilikan saham SCMA. Sepanjang tahun 2025 aja MTech udah mengakumulasi 3,3 miliar saham tambahan. Dan hal ini membuat kepemilikannya naik jadi 78% dari yang awalnya 72%. Akibatnya free float SCMA turun ke 16% dan ini salah satu faktor yang memicu rally harga saham hampir 2 kali lipat. Kemudian kita melihat tantangan di bisnis mereka. Nah, meski masih jadi nomor 1 di TV free to air, SCMA nggak lepas dari tantangan besar. Pendapatan iklan televisi mereka di semester pertama tahun 2025 turun 2,2 triliun atau turun sekitar 9,5% dibanding tahun sebelumnya. Kontribusi segmen TV pun ikut melemah dari yang tadinya 74% di tahun 2024 menjadi 67% di tahun 2025. Salah satu penyebabnya adalah tren pergeseran belanja iklan ke platform digital dan menurunnya daya beli masyarakat. Dan bahkan belanja iklan dari sektor FMCG yang biasanya jadi penyumbang utama juga menurun dari 7,5% di tahun 2022 menjadi 4,8% di kuartal kedua tahun 2025. Nah, alhasil SCMA harus adaptif. Salah satu langkahnya adalah menurunkan harga iklan supaya tetap kompetitif di pasar. Nah, di sisi lain SCMA punya andalan baru yang terus tumbuh, yaitu segmen digital lewat video dan KLY atau kapan lagi Universe. Pendapatan digital di kuartal kedua tahun 2025 tembus 455 miliar, naik hampir 40% secara kuartalan, dan 55% secara tahunan. Kini kontribusi segmen digital sudah mencapai 23,5% dari total pendapatan, yang dimana naik signifikan dari tahun lalu yang cuma 18%. Dari total 1,85 triliun pendapatan digital di tahun 2024, video menyumbang lebih dari 90% alias sekitar 1,7 triliun, tumbuh 49% secara year on year. Kemudian jumlah subscriber video juga mencapai 4,7 juta, naik 46% dari tahun lalu dengan ARPU 30.100 per bulan yang meningkat 23%. Dan kenaikan ini ditopang oleh 3 hal utama, yakni harga paket yang naik, lalu peningkatan minat kelangganan premium, terutama konten original dan olahraga, dan banyaknya pelanggan yang beralih ke paket tahunan. Namun kalau kita lihat, video masih mencetak rugi bersih 693 miliar, meski sudah lebih baik dibanding tahun 2023 yang minus sebesar 915 miliar. Manajemen bilang kalau break-even video baru akan tercapai dalam 2-3 tahun ke depan, alias sekitar tahun 2027. Nah, untuk menekan biaya, SCMA juga melakukan efisiensi besar-besaran di lini produksi dan konten olahraga. Beban program dan siaran di semester pertama tahun 2025 justru turun tipis, yakni 1,3% secara year-on-year ke 2,1 triliun. Beberapa langkah efisiensinya termasuk produksi FTV dan series baru yang lebih sedikit. Kemudian renegosiasi hak siar olahraga, salah satunya perpanjangan kontrak IPL hingga tahun 2028. Dan juga peluncuran mini drama dengan biaya produksi yang lebih hemat. Nah, kombinasi ini diharapkan bisa dorong gross margin ke kisaran 36-37% pada tahun 2025 sampai tahun 2026. Nah, Sobat Pans, itulah penjelasan singkat mengenai PT Surya Citra Media Tbk atau dengan kode sahamnya SCMA. Well, jika Sobat Pans ingin berinvestasi di Pandin Sekuritas, kami sedang mengadakan promo cashback
Sobat Pans cukup deposit Rp1 juta dan berhak mendapatkan cashback senilai Rp200.000 khusus nasabah baru dan menggunakan RDN Bank Panin. Lalu Sobat Pans dapat menyetorkan dana dalam jangka waktu 7 hari setelah RDN jadi. Well then, happy trading dan happy investing. Investasi aman bersama Panin Sekuritas Pontianak.